Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini membawa kita ke dalam suatu kegembiraan surga dimulai di dalam keluarga ketika para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain. Dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan abadi. Jadi suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Biarlah kita sebagai keluarga-keluarga yang hidup di dunia yang penuh dosa ini, kita mau terus memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Ya, pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-15, judulnya Orang Ini Menerima Orang Berdosa. Manakala pemungut cukai dan orang-orang berdosa mengelilingi Kristus, ahli-ahli Taurat menyatakan ketidaksenangan mereka. Ia menerima orang-orang berdosa, kata mereka, dan makan bersama-sama dengan mereka. Dengan tuduhan ini mereka menyindir bahwa Kristus suka bergaul dengan orang yang berdosa dan keji dan tidak mengindahkan kejahatan mereka. Para ahli Taurat merasa kecewa terhadap Kristus. Mengapa sampai orang yang mengaku mempunyai tabiat yang begitu tinggi tidak bergaul dengan mereka dan mengikuti metode pengajaran mereka? Mengapa ia berkeliling terang-terangan bekerja di tengah-tengah segala lapisan masyarakat? Jika ia adalah seorang nabi yang benar, kata mereka, ia akan menyesuaikan diri dengan mereka dan akan memperlakukan pemungut cukai dan orang berdosa dengan sikap acuh tak acuh sebagaimana mereka. Ini membangkitkan kemarahan para pengawal masyarakat itu bahwa dia yang senantiasa bertentangan dengan mereka. Namun, yang hidup suci mengusarkan serta mencela diri mereka harus berhimpun bersama orang-orang yang telah dibuang oleh masyarakat dengan penuh simpati yang terang-terangan. Mereka tidak menyetujui caranya itu. Mereka menganggap diri mereka orang terpelajar, bersih, dan sangat beragama. Tetapi teladan Kristus telah membuka kedok sifat mementingkan diri mereka sendiri. Ya, jadi pada saat zaman dahulu orang-orang Yahudi ini mereka tidak senang melihat Yesus karena Yesus bergaul dengan orang-orang yang jahat, pemungut-pemungut cukai, orang-orang yang mereka anggap mempunyai dosa yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang hilang ini. Ya, pemungut cukai ini mereka merasa bahwa diri mereka sudah benar, tetapi Kristus ingin mengubah pemikiran mereka, tetapi mereka tidak mau. Yang mereka masih tetap menganggap bahwa diri mereka adalah yang paling suci dan yang paling benar. Semua guru Israel belajar dari gulungan-gulungan naskah merupakan kebanggaan mereka sebagai pemeliharaan dan pemberi penjelasannya. Bukankah Daud telah menulis, Daud telah jatuh ke dalam dosa yang keji. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Bukankah Mika menyatakan kasih Tuhan kepada orang berdosa, berkata, siapakah Tuhan seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ya, sama juga seperti perumpamaan domba yang tersesat. Ya, ia memohon kepada kesaksian dari pengalaman mereka sendiri. Lembah-lembah di sebelah timur Yordan memberikan banyak pererumputan hijau bagi kawanan domba, dan melalui bukit-bukit pepohonan yang indah, banyak domba yang telah tersesat yang harus dicari dan dikembalikan oleh gembala dombanya. Ya, di sini jiwa-jiwa ini yang kamu hinakan, kata Kristus, adalah milik Tuhan, baik melalui penciptaan maupun oleh penebusan mereka adalah miliknya. Ya, dalam perumpamaan itu sang gembala keluar untuk mencari seekor domba. Jumlah angka yang terkecil, demikianlah jika satu jiwa saja yang hilang, Kristus akan mati bagi satu jiwa itu. Ya, domba yang telah tersesat dari kandang adalah domba yang paling tidak berdaya dari segala makhluk. Ia harus dicari oleh gembala karena ia sendiri tidak bisa menemukan jalan kembali. Demikianlah dengan jiwa yang telah menggembara jauh dari Tuhan. Dia tidak berdaya sama seperti domba yang terhilang, dan kecuali kasih ilahi datang untuk melepaskannya, dia tidak pernah bisa menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Gembala yang menemukan bahwa salah satu dombanya hilang tidak kelihatan lalai terhadap kawanan domba yang sudah terkurung aman dan berkata,
Saya masih mempunyai 99 domba dan banyak sekali kesulitan yang akan saya alami kalau pergi dan mencari seekor domba yang tersesat. Biarlah ia kembali dan aku akan membuka pintu kandang dan mengizinkan dia masuk." Ya. Betapa lega hatinya manakala ia mendengar tidak seberapa jauh suara menggembing samar-samar yang pertama. Sambil mengikuti arah suara, ia menaiki tebing-tebing yang terjal. Ia mencapai tepi tebing dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Begitulah ia mencari sementara suara domba yang mengembik terdengar semakin lemah. Ia memberitahukan kepadanya bahwa dombanya sudah dekat ajalnya. Akhirnya usahanya itu diberi pahala, yang hilang telah ditemukan. Ya, puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan, ia telah mempersembahkan ke dalam pikiran kita bukan suatu gambaran mengenai gembala yang kembali dengan duka tanpa membawa domba. Perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, melainkan tentang sukses dan kesukaan karena penemuan kembali. Dan juga jiwa yang murung, beranikanlah hatimu. Walaupun engkau telah berbuat kejahatan, jangan mengira bahwa mungkin Tuhan akan mengampuni pelanggaran-pelanggaranmu dan mengizinkan engkau datang ke hadirat-Nya. Tuhan telah berusaha lebih dulu, sedang engkau mendurhaka terhadap Dia. Ia pergi mencari engkau. Dengan hati yang lemah lembut seperti seorang gembala, ia meninggalkan 99 dan pergi ke padang belantara untuk mencari jiwa yang hilang. Jiwa yang terluka dan cedera dan sedia untuk binasa. Dirangkul dalam lengan kasih-Nya dan dengan suka hati membawanya kembali ke dalam kandang keselamatan. Itulah Sang Juru Selamat kita. Dia akan mencari setiap umat-Nya dimanapun berada. Yang hilang, yang jauh daripada kebenaran, Tuhan tetap mencari mereka untuk kembali, untuk datang di dalam rumah-Nya, sehingga kita boleh mendapatkan kedamaian itu. Ya, ketika domba yang tersesat itu akhirnya dibawa pulang, ucapan syukur sang gembala terungkap dan pujian merdu penuh kesaksian. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Engkau orang Farisi, kata Kristus, menganggap dirimu sebagai orang-orang kesayangan surga. Engkau mengira bahwa dirimu sudah aman dalam kebenaranmu sendiri. Kalau begitu, ketahuilah jika kamu tidak memerlukan pertobatan, tugasku bukanlah kepadamu. Jiwa-jiwa yang miskin ini yang merasakan kemiskinannya dengan penuh dosa. Aku datang untuk melepaskan mereka itu. Malaikat surga tertarik kepada jiwa-jiwa yang terhilang yang kamu remehkan. Kamu bersungut dan mengejek bila salah satu dari jiwa-jiwa itu menggabungkan dirinya kepadaku. Tapi ketahuilah bahwa malaikat-malaikat bersuka cita dan nyanyian kemenangan menderu di seluruh takhta di atas. Ya, jadi jangan pernah kita meremehkan orang lain. Ya, tentunya kita harus merangkul satu dengan yang lain karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menyayangi kita. Ya, Dia menyayangi setiap ciptaannya. Ya, biarlah kita juga mau mempunyai hati seperti Kristus itu. Jika domba yang terhilang itu tidak dibawa kembali ke kandang, ia tersesat sampai binasa. Ya, kurangnya zaman simpati yang dalam terhadap jiwa yang dicobai dan bersalah. Untuk lebih banyak Roh Kudus dan semakin amat sedikit terhadap kepentingan diri sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya, tadi dibicarakan mengenai domba yang hilang dan ditemukan, itu adalah hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, dan di sini ada juga mengenai keping perak yang hilang. Ya, di dunia timur rumah orang-orang miskin biasanya terdiri dari satu kamar saja. Biasanya tidak berjendela dan gelap. Kamar itu jarang disapu dan sekeping dirham yang jatuh ke lantai akan segera tertutup oleh debu dan sampah. Agar uang kita dapat ditemukan kembali walaupun pada siang hari, sebuah lilin harus dinyalakan dan rumah harus disapu dengan teliti. Dan kalau ia telah menemukannya, kata Kristus, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama denganku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Tuhan karena satu orang berdosa yang bertobat." Jadi perumpamaan ini seperti juga perumpamaan yang sebelumnya mengenai domba yang hilang, menampilkan kehilangan sesuatu yang dengan usaha pencarian yang tekun akan ditemukan kembali dan dengan kesukaan yang besar. Tetapi kedua perumpamaan ini menggambarkan dua golongan yang berbeda. Domba yang tersesat tahu bahwa ia tersesat. Ia telah meninggalkan gembala serta kandang domba dan ia tidak bisa kembali sendiri.
Ini menggambarkan orang yang sadar bahwa mereka telah berpisah dari Tuhan, yang berada di tengah-tengah awan kebingungan, dalam kehinaan dan di bawah pencobaan yang hebat. Dirham yang hilang menggambarkan orang yang hilang dalam pelanggaran dan dosa, tetapi yang tidak mempunyai kesadaran mengenai keadaannya. Mereka tersesat dari Tuhan, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jiwa-jiwa mereka berada dalam bahaya, tetapi mereka tidak sadar dan tidak peduli. Dalam perumpamaan ini, Kristus mengajarkan bahwa bahkan orang yang tidak mempedulikan tuntutan Tuhan adalah sasaran dari cinta pengasihannya. Mereka harus dicari agar mereka dapat dibawa kembali kepada Tuhan. Ya, jadi domba tersesat jauh dari kandang, ia terhilang di tengah padang belantara atau di atas gunung. Sekeping perak hilang di dalam rumah dekat, namun ia hanya bisa ditemukan oleh pencarian yang tekun. Amin ya. Jadi perumpamaan ini mempunyai suatu pelajaran kepada para keluarga. Dalam rumah tangga acap kali terhadap kelegaan terhadap jiwa-jiwa anggota keluarga. Di antara mereka barangkali ada seorang yang tersesat dari Tuhan, tetapi betapa sedikitnya kecemasan yang terasa dalam hubungan keluarga, sehingga akan terjadi kehilangan satu pemberian yang telah dipercayakan Tuhan. Dirham itu walaupun terletak di tengah debu dan sampah adalah tetap sekeping uang perak. Pemiliknya tetap mencari sebab nilainya. Demikianlah setiap jiwa, betapapun direndahkan oleh dosa dalam pemandangan Tuhan, terhitung berharga. Sebagaimana uang dirham itu merupakan gambaran serta keterangan dari pemerintahan yang berkuasa, begitulah manusia pada waktu penciptaan membawa gambaran serta keterangan mengenai Tuhan. Dan sekalipun sekarang dikaburkan dan dikotori oleh pengaruh dosa, bekas-bekas tulisan masih tetap terdapat pada setiap jiwa. Tuhan ingin memulihkan jiwa itu dan mencantumkan kembali petanya sendiri dalam kebenaran dan kesucian. Ya, jadi pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mereka supaya menjadi anggota umat Tuhan adalah merupakan pekerjaan yang paling agung yang dapat diberikan orang tua kepada Tuhan. Ini merupakan suatu pekerjaan yang menuntut kesabaran, ketekunan, dan panjang sabar seumur hidup. Ya, nilai satu jiwa, siapakah yang dapat mengukurnya? Apakah engkau ingin mengetahui nilainya? Pergilah ke Golgota dan di sana perhatikanlah bersama-sama Kristus melalui jam-jam yang penuh sengsara. Ketika ia meneteskan keringat seperti keringat darah, lihatlah kepada juru selamat yang disalibkan. Dengarkanlah teriakan kecewa, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, jika engkau berhubungan dengan Kristus, engkau akan menilai sama seperti dia menilai setiap makhluk manusia. Engkau akan merasakan kasih yang sama dalamnya terhadap orang lain sama seperti yang dirasakan Kristus terhadapmu. Barulah engkau dapat menang, bukannya mengusir kelalaian, menarik, bukan menolak orang-orang yang untuknya Kristus telah mati. Tidak seorang pun akan dibawa kembali kepada Tuhan jika Kristus tidak melakukan suatu usaha pribadi bagi mereka dan karena pekerjaan pribadi. Inilah sehingga kita dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Bila engkau melihat orang semakin menjurus kepada kematian, engkau tidak akan tinggal diam dalam sikap acuh, tidak acuh dan masa bodoh. Makin besar dosanya dan semakin dalam kesengsaraannya, semakin tekun dan lemah lembut usahamu untuk mengembalikan mereka itu. Engkau akan melihat keperluan orang yang menderita, yang telah berdosa melawan Tuhan dan yang telah tertindas beban kesalahan. Hatimu akan ikut merasakan simpati bagi mereka, dan engkau akan menjangkau mereka dengan tangan yang suka menolong. Dalam lengan imanmu dan kasihmu, engkau akan membawa mereka kepada Kristus. Engkau akan memperhatikan dan mendorong mereka, dan simpatimu serta keyakinanmu akan membuat mereka tidak mudah jatuh dari ketabahan mereka. Dalam tugas ini, semua malaikat surga siap untuk bekerja sama. Ya, segala sumber daya surga siap sedia bagi orang yang berusaha menyelamatkan orang yang tersesat. Malaikat-malaikat akan menolong engkau untuk menjangkau orang yang paling lengah atau yang paling keras hati. Dan bila satu jiwa dibawa kembali kepada Tuhan, segenap surga menjadi bersukacita. Serafim dan kerubi memainkan kecapi emasnya, menyanyikan pujian kepada Tuhan serta anak domba atas pengasihan serta kasihnya kepada anak-anak manusia. Ya, jadi suatu perumpamaan yang sangat indah bagi masing-masing kita, memberikan kita suatu pelajaran di dalam kehidupan kita. Ya, bila kita yang menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, walaupun kita berada di situasi yang terpuruk di dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu
membisikkan supaya kita datang kepada Dia, sehingga kita dapat menyerahkan setiap beban pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Biarlah saat ini kita boleh mengambil komitmen kita untuk terus datang kepada Kristus, mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, biarlah ini menjadi suatu renungan yang indah bagi kita, sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau mengandalkan Tuhan. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.